balik lagi dengan Inga di sini dan hari ini spesial sekali aku ditemani dengan dua wanita cantik, mahasiswa dari PPG Unpas, di mana baru aja tanggal 31 Agustus kemarin berkolaborasi dengan anak-anak dari House of Hope. Kolaborasinya ngapain Kak Inga? Kolaborasinya mengadakan pertunjukan angklung. Yes, musik angklung. So, seperti biasa, sebelum kita mulai, aku akan tanya dulu apa sih harapannya kakak-kakak cantik ini. Jadi, first of all, selamat datang di Hopcast. Terima kasih untuk waktunya. Oke, jadi biasanya narasumber aku akan aku kasih kertas untuk mereka tuliskan harapan-harapannya. Terus kita bahas nanti pas akhir acara Hopcast. Oke, ini aku serahkan dulu. Nanti boleh ditaruh di sini. Oke, Kak. Oke, thank you. Aku panggilnya dengan kakak, mbak, atau apa nih? Boleh dengan kakak ya. Oke. Kak Fadila dan Kak Syifa. Kak Syifa dan Fadila. Oke, boleh diceritakan dulu nih awal mulanya sampai tercetus ide untuk collab dengan anak-anak IBK. Oke, jadi awalnya itu Kak, kita tuh ada mata kuliah proyek kepemimpinan, di mana itu tuh harus menghasilkan suatu karya atau pertunjukan yang bisa ditonton gitu sama banyak orang. Nah, kita kelompok dari Citra Melody ini berdiskusi lah untuk menghasilkan kita tuh bakal menampilkan angklung gitu. Cuman pada saat itu kita tuh belum memastikan dan belum fiksasi gitu audiensnya ke siapa, peserta yang akan dilibatkannya tuh siapa. Gitu itu jadi masih clueless lah ya untuk hal seperti itu. Tapi untuk angklungnya kita mau yang beda dibandingkan angklung-angklung seperti biasa gitu. Nah, kita menggunakan angklung bocil ini, Kak. Angklung ini bocil. Angklung bocil. Angklung ini tuh angklung bongkar pasang. Jadi kalau mau memainkan dia tuh harus pasang dulu satu persatu. Gitu komponen-komponennya. Nah, setelah itu ketika ada pertunjukan musik dan segala macam, ini tuh akan jadi pembeda gitu Kak dengan pertunjukan lainnya. Karena harus pasang dulu. Betul. Ini memang benar-benar dibuat dari awal proyeknya kamu. Kalau dari ini tuh proyek lanjutan Kak, produk lanjutan kita gitu. Nah setelah itu, kenapa kita bisa ke IBK, ke teman-teman HOH ini? Awalnya tuh nggak segampang itu sih Kak untuk nemuin ya. Kita tuh pernah ke yayasan A, B, C, terus gagal, terus akhirnya baru menemukan HOH kayak gitu Kak. Jadi gimana nih proses pemilihannya sampai HOH lah? Sebetulnya itu agak sedikit unik ya Kak ya. Kenapa kita sampai akhirnya bisa berkolaborasi sama HOH itu gitu. Awalnya sebetulnya kita mau ambil SD dulu gitu. Karena kan memang kami dari pendidikan profesi guru SD begitu. Awalnya coba kita kolaborasi sama PGSD gitu ya, sama anak-anak sekolah. Tapi ternyata dengan pertimbangan lain ini angklungnya lumayan khas nih gitu kan, ada bongkar pasang terlebih dahulu gitu. Jadinya akhirnya gimana nih kalau misalnya kita ke IBK aja gitu, insan berkebutuhan khusus. Ini lebih menarik dan lebih menantang, bisa nggak ya kira-kira kita gitu. Jadi lebih men-challenge juga kita dan kelompok Citra Melody itu sendiri. Dan kebetulan saya itu tahu HOH itu dari teman saya. Gitu. Kalau boleh saya sebutkan namanya. Boleh banget. Hai temannya. Iya, halo. Teman saya namanya Ila. Hai Ila. Ila ini sempat mengadakan acara ulang tahun gitu, menyusun dengan dekor kue ulang tahun kalau nggak salah Kak. Di sini, katanya kayak seru gitu. Gimana kalau misalnya kita ngadain acara aja ini gitu. Proyekan kami ini di HOH, coba siapa tahu apa bisa atau enggak gitu ya. Kebetulan alhamdulillah bisa berjalan sampai hari ini. Oke. Terus ini kan angklung emang bukan alat musik yang mudah untuk dimainkan, apalagi buat anak-anak IBK yang belum pernah sama sekali. Udah gitu ini harus dipasang dulu. Betul. Ini pada saat awal mulanya ada challenge apa gitu, merasa kesusahan kah anak-anak, merasa kesusahan kah kamu untuk ngajarin ke mereka? Ini gimana nih? Ini kan bocil itu sebetulnya Kak belum dipasarkan secara luas gitu ya. Jadi hanya orang-orang yang memang ikut terlibat dalam proyek pembuatan bocil ini. Nah, termasuk Citra Melody dari tim kami juga sebetulnya baru pertama kali lihat.
Jadi bagaimana kita implementasi ke IBK-nya, ke teman-teman berkebutuhan khusus kalau kita juga nggak bisa. Nah itu tantangannya adalah kita tuh harus belajar dulu. Kita tuh private selama 2 minggu Kak. Kita selama 2 minggu kita mengerjakan bagaimana cara pasangnya, step by step-nya bagaimana. Lalu selanjutnya ketika kita bertemu dengan teman-teman IBK, mereka tuh sangat excited gitu ngelihat angklung ini berbeda dengan yang lainnya. Terus ditambah juga mereka kebanyakan belum pernah memainkan angklung sebelumnya. Betul. Itu jadi tantangan, tapi itu juga menjadi keseruan untuk kita. Jadi semakin mantap untuk menerapkan project ini di sini gitu. Nah setelah itu kita berkenalan kan sama teman-teman IBK. Teman-teman IBK mulai merangkai angklungnya dan segala macam. Dan ternyata di luar ekspektasi kita ya. Seminggu itu anak-anaknya sudah bisa. Teman-teman IBK tuh sudah bisa buat masang dan segala macam. Walaupun belum secara sempurna, tapi mereka tuh sudah tahu step by step-nya, komponen-komponennya apa aja, diperuntukannya di mana saja, itu anak-anak sudah tahu. Gitu. Berarti kalau seminggu itu berarti ketemunya sama kami 1 kali Kak? Iya. Gitu. Iya, betul sekali kami perkenalkan gini cara merangkainya, A-nya begini, susunannya begitu. Mereka bisa, mayoritas mereka bisa gitu. Jadi kami cukup tercengang juga ya, speechless, bisa secepat itu. Kita juga lewat dulu gitu ya. Makanya 2 minggu lagi Miss. Dan sekali langsung bisa. Nice. Makanya padahal kan ini ada komponen-komponen yang sangat kecil ya, tapi mereka tuh bisa teliti, bisa memasukkannya itu dengan hati-hati dan segala macam sampai bisa sempurna gitu. Jadi dari mulai ketemu pertama kali sampai selesai latihan ready to go itu butuh berapa lama? Kita latihan total 7 kali, 7 sampai 8 kali ya. Iya, 7 sampai 8 kali. Jadi sebulan, 2 bulan ya? Iya 2 bulan kurang, 2 bulan kurang. Oke. Dari mulai teman-teman IBK-nya mengenal bocil sampai bisa mempertunjukkan hal itu, gitu. Mempertunjukkan angklung seperti itu. Oke, tapi ini dari semua mahasiswa yang terlibat dalam proyek ini, ada nggak yang kayaknya, yakin, masa emang yang anak IBK yakin nih bakalan sukses nih gitu. Ada nggak keraguan-keraguan itu atau semuanya oke, bisa gitu? Sebetulnya kalau keraguan selalu ada ya Miss ya, karena kalau pertunjukan ini kan bukan suatu yang kecil ya menurut kami, jadi ini suatu yang besar apalagi ditonton oleh banyak orang. Jadi ketika kita ada keraguan tersebut, ngelihat teman-teman IBK-nya semakin semangat, malahan waktu mereka langsung bisa merangkai bocil, kita malah langsung semakin yakin gitu. Kita percaya. Iya, kita percaya. Mereka tuh bisa. Betul. Gitu. Terus teman-teman IBK-nya juga kan ketika mencoba ada yang salah, itu bukan hal yang harus disalahkan sebetulnya ya. Jadi ketika mereka salah, it's okay, kita rangkai lagi aja dari awal gitu. Oke, sama-sama. Tiap-tiap individunya nih mendapatkan satu angklung yang sama tiap kali pakai. Jadi in a way mereka merasa ada kepemilikannya lah ya. Betul. Karena mereka harus pasang dulu, and then belajar kayak gitu. Oke, that's nice. Apakah kamu melihat kalau anak-anak ini jadi tumbuh rasa percaya dirinya over time atau gimana nih kamu melihatnya pada saat latihan? Oke, pada saat pelatihan kan memang ada trial and error gitu ya, coba-coba juga gitu. Ada juga beberapa mungkin yang memang salah itunya masangnya, tapi kan ya kami juga proses sama-sama. Tapi kelihatan dari raut wajahnya mereka, ketika mereka merasa gagal, mereka kecewa gitu ya kayak kelihatannya. Tapi kadang kalau misalnya mereka sudah bisa dan tahu, oh ini not saya benar nih gitu ya, mereka tuh kelihatan matanya berbicara gitu Kak. Iya, ini saya bisa, saya bangga gitu sama dirinya gitu. Betul, terus tambahan juga Kak, jadi setiap kita mau ngerangkai itu, kita tuh selalu ngasih afirmasi positif buat teman-teman IBK. Jadi ketika mereka gagal atau tidak sesuai dengan step by step-nya, mereka tuh mau ulang dari awal, mau mengikuti. Terus untuk pendampingannya juga dari tim Citra Melody ini ada one on one. Jadi satu pendamping untuk satu anak. Gitu. Jadi ketika dia salah, pendampingnya udah tahu, it's okay, gak apa-apa, kamu tinggal ulang lagi aja dari awal, pasang lagi, terus kamu bunyikan gitu. Jadi kita nggak akan mulai kalau misalkan teman-teman IBK-nya itu belum memasang angklung dengan sempurna. Kayak gitu. Jadi itu menjadi challenging juga buat mereka. Tapi mereka juga di sisi lain menjadi percaya diri. Hal itu juga yang bisa menumbuhkan rasa bangga mereka gitu Kak. Kayak gitu. Fully supported. Betul. Bisa diceritakan nggak pengalaman atau momen berkesan nih selama persiapan pertunjukan ini, baik dari sisi mahasiswa maupun dari peserta pelatihannya House of Hope? Oke, mungkin dari aku dulu.
Kalau momen berkesannya itu Kak, ketika kita mulai latihan, anak-anak atau teman-teman IBK-nya itu udah nyambut kami gitu. Jadi kami baru datang langsung, halo kakak-kakak gitu. Itu kan jadi nambah semangat juga buat kita, buat kayak ini kita harus pertunjukan ini harus selesai, harus bagus dan segala macam, karena dari semangatnya teman-teman ini ngebakar juga semangat kita gitu Kak. Terus ada lagi momen berkesannya di mana kita tuh ada syuting Kak di sini. Jadi syuting itu kita shoot duluan pertunjukan kami di sini di House of Hope. Di situ kita 6 kali take dan 6 kalinya itu miss. Jadi selalu ada yang gagal, selalu ada yang salah ketukan atau nadanya yang asal bunyi dan segala macam gitu. Tapi sangat surprisingly ketika kita pertunjukan itu semuanya benar-benar minim kesalahan. Karena teman-teman IBK-nya itu dia sudah tahu, percaya diri, dia sudah bangga, dan inilah waktunya aku membuktikan gitu. Di situ sangat terkesan banget aku sama teman-teman IBK, sangat kayak bangga banget mereka bisa sampai mengikuti arahan dari kondekturnya dengan sempurna gitu. Terus ketukannya yang biasanya salah ini mereka nggak ada salah sama sekali. Kita makin bangga ya ketika pas pertunjukan itu Kak. Itu yang paling aku kesan banget. Sebelum-sebelumnya kamu udah pernah punya pengalaman bekerja dengan IBK? Belum. Sama sekali? Iya. Kalau aku pernah. Kalau misalnya untuk saya belum, karena kan saya di PGSD ya kayak. Nah itu biasanya ke anak-anaknya, beneran anak-anak, bukan IBK yang memang sudah berusia gitu ya, maksudnya yang sudah dewasa gitu. Nah ini saya masih yang paling yang masih kecil kayak gitu, yang masih butuh stabil emosi dan segala macamnya kayak gitu ya. Betul. Belum, kalau ini saya baru pertama kali. Ya, kalau aku dulu pendamping berkebutuhan khusus Kak, pendamping hiking berkebutuhan khusus. Jadi emang beberapa kali pernah ketemu sama teman-teman berkebutuhan khusus kayak gitu. Jadi udah agak familiar lah. Betul. Oke. Terus pada hari H-nya nih, bagaimana perasaan teman-teman dari mahasiswa Unpas yang ikut dalam proses kolaborasi ini? Pada hari H itu perasaan mereka gimana? Apakah takut atau looking forward? Kalau dari kaminya ya Miss, kalau dari kaminya gimana Kak Del? Dari teman-teman ya? Dari teman-teman. Dari teman-teman yang nonton. Dari teman-teman yang nonton, kan kami juga memang di kafe sana gitu mengundang teman-teman yang lain ya, mahasiswa yang lain dari Unpas, agar kami juga kayak lihat testimoninya gimana gitu ya. Hasil dari kami sudah belajar beberapa bulan gitu sama teman-teman IBK. Ada yang sampai terharu Kak gitu, nggak nyangka ya gitu membawakan lagu judulnya Pelajar Pancasila gitu. Pelajar Pancasila itu merupakan representasi dari perwujudan pelajar Indonesia yang cerdas berkarakter untuk mewujudkan Merdeka Belajar gitu Kak. Jadi teman-teman saya yang lain juga ikut terharu dan kebetulan dibawakan lagi sama teman-teman IBK. Iya, itu sebagai terharu. Iya. Terus selain teman-teman undangan juga, kafe itu masih buka untuk umum Kak. Jadi yang nonton itu masih ada yang dari umum juga, yang bukan tamu undangan. Nah, kagetnya adalah kita ada live painting. Jadi kita dikirimin live painting sama ilustrator. Dia ngirimin waktu kita tampil, mereka ngegambarin kita waktu tampil Kak. Makanya itu kayak, hah, ini apaan? Ini hadiah karena kalian tampilnya begitu bagus. Aku sampai terharu dan itu sangat menyentuh hati aku sih. Oh, that's nice. Yeah. Oke, dari tadi kan ngomongin tentang angklung ini yang bikin mereka merasa kepemilikan karena harus pasang sendiri. Boleh diperagain nggak kayak gimana sih? Maksudnya ini bocil angklung gitu? Iya. Oke, boleh coba. Mas. Oke, kita coba ya Kak. Oke. Nah, ini tuh komponennya tuh sekitar ada berapa ya? 6, kita hitung lagi aja ya Kak ya. Boleh. Ada, Kayak sumpit. iya betul. Betul. Ada 7 total. Ya, ada 7. Nah, untuk awalnya itu Kak, ini kan kecil ya komponennya, bulu-bulunya kecil. Dimasukin ke sini, lalu tabung besar, dilanjut tabung kecil, ditutup lagi pakai yang sumpit ini, stick. Nah, lalu untuk bawahnya kita masukkan. Nah, terus yang atasnya kita masukkan. Ini balikin dulu. Nah, kurang lebihnya seperti ini Kak. Aduh.
Ini harusnya ada penyangganya, cuman kayaknya ketinggalan di tasnya. Cuman kurang lebihnya seperti ini dan bisa dimainkan. Oh. Oh iya. Iya, ini kita ke bawahnya cuman B aja sih Kak. Jatuh ya, sebetulnya ada Iya, penyangganya. ada penyangganya, Kak. Kak, Lebih kuat, betul. yang adanya lebih nyaring. Iya. Nah, terus Kak, ini tuh teman-teman IBK-nya itu, kalau Kakak lihat di sini lebih jelas, di sini tuh ada pola, ada bulat dan persegi. Nah, ini challenging juga buat teman-teman IBK, dia masukinnya harus sesuai. Tadinya kalau misalkan harusnya di sini bulat dan di sini persegi, kalau ketuker bakal beda lagi, gitu. Nah makanya teman-teman IBK ini sangat keren banget ya, bisa mencocokkan semua ini, walaupun ini kecil banget. Kita aja dari Citra Melody masih sering salah gitu, masih berlatih terus. Cuman teman-teman IBK ini semangatnya tuh nggak pernah padam gitu. Kalau menyusun angklung ini. Gitu. Keren. Oke, kamu udah mendengar House of Hope dari teman kan ya? Betul. Menurut kamu gimana nih keberadaan House of Hope sebagai jembatan untuk para IBK bisa masuk ke dunia marketplace kerja? Gitu? Iya. Kalau misalnya menurut aku dulu ya Kak ya. Iya. Saya baru pertama kali menemukan yayasan House of Hope gitu ya, yang memang disalurkan untuk ke dunia kerja. Karena kan tadi yang saya bilang di awal, kalau misalnya saya baru berkecimpung langsung sama anak-anak yang memang masih kecil gitu ya, berkebutuhan khususnya gitu. Nah jadi ini cukup berbeda dan sangat meaningful ya, gitu untuk seseorang bisa bekerja dimanapun dia berada gitu kan. Dan apalagi lebih dilihat kesetaraannya ya, semua orang berhak mendapatkan apa yang dia inginkan gitu, apalagi bekerja gitu untuk melanjutkan hidup ya sebetulnya, lebih ke situ. Betul. Kalau dari aku sendiri, Kak, jadi aku tuh gak tahu House of Hope ini apa sebetulnya. Sampai akhirnya aku bertemu di Kibi Coffee. Iya, waktu itu pertama kali dengan Miss Yasi. Nah, aku kira House of Hope itu adalah yayasan ya udah yang mau ikut aja gitu. Jadi cuman play date tapi khusus untuk IBK gitu. Aku tahunya seperti itu aja. Tapi ketika aku di Kibi Coffee, terus ketemu sama Miss Flo juga, terus Miss Flo tuh ngejelasin kita tuh di Kibi Coffee tuh ngapain. Ternyata teman-teman IBK-nya itu ikut barista di sana, dan di situ aku baru tahu, oh di sini tuh pelatihan kerja. Dan yang biasanya aku lihat cuma di konten-konten aja ya, di kafe-kafe dengan ini tuh barista dengan berkebutuhan khusus tuh cuma di TikTok aja gitu. Sekarang aku bisa lihat langsung kayak, wow ini keren banget. Di situ aku makin fix untuk udah aku di sini aja, aku fokus karena aku for the first time buat ngeliat dan bertemu yayasannya langsung gitu, untuk yayasan yang menyalurkan keinginan atau development mereka gitu, yang mengutamakan kesetaraan gitu ya untuk teman-teman IBK. Itu aku sangat wow gitu. Iya, dan kita kan pinginnya mencari tahu nih bakatnya mereka apa, kesukaan mereka apa. Betul. Kita maunya cari kerjaan yang emang sesuai yang mereka mau kan, supaya happy kan. Betul. Dan ini kan kamu termasuk generasi yang masih muda dan udah peduli akan IBK. Mungkin kamu ada message atau motivasi tertentu buat Hope People, mungkin yang generasi kamu juga gitu, supaya lebih berkobar-kobar untuk para IBK gitu, mungkin message tertentu bisa disampaikan buat Hope People. Paling kalau dari aku, untuk teman-teman IBK atau teman-teman umum lainnya, kita tuh sebetulnya memiliki kesetaraan, dan teman-teman IBK tuh sebetulnya mampu kok. Hanya saja mereka tuh hanya dikasih waktu dan dikasih ruang dan dikasih kepercayaan bahwa mereka tuh bisa melakukannya. Kadang kalau misalkan teman-teman IBK melakukan itu Kak, udah dipandang sebelah mata duluan sama orang-orang. Nah itu yang nggak boleh. Jadi kita tuh harus kasih kepercayaan dan meyakinkan mereka bahwa mereka tuh bisa. Sesungguhnya berkebutuhan khusus itu bukanlah suatu ketinggalan kok, bukan sesuatu yang mereka tuh tidak bisa melakukan apa-apa, tapi mereka tuh hanya butuh dibimbing lebih banyak aja daripada umumnya, seperti itu Kak dari aku. Dan satu kalimat mungkin ya dari aku, sebetulnya mereka hanya perlu diperlakukan lebih khusus aja gitu. Sisanya kita semua sama dan bahkan bisa lebih daripada kita yang biasa. Betul. Gitu. Setelah pengalaman kamu kemarin ini, kamu kira-kira akan membagikan this good experience ke teman-teman kah, supaya kamu jangan nganggap sebelah mata lagi gitu, kayak akankah kamu memberikan testimoni itu
Tentu banget ya, itu tentu banget. Karena setelah kita berkegiatan di sini, ketemu sama teman-teman IBK yang ada di House of Hope, mereka tuh sebetulnya sama kok kayak kita, mereka tuh mampu sebetulnya. Cuman pandangan orang aja, stigma orang aja yang masih negatif kepada mereka gitu. Padahal mereka tuh sangat mampu, bahkan keistimewaan mereka tuh lebih-lebih dari kita gitu. Kayak gitu sih, Miss. Sebelum kamu ketemu nih sama anak-anak IBK, ada nggak kepikiran kayak, aduh bisa nggak ya, apa kamu udah yakin? Pokoknya kita usahain pasti bisa, atau kalau nggak bisa ya gimana gitu? Kalau aku, karena sebelumnya aku pernah kerja sama teman-teman IBK atau ABK, jadi kebanyakan teman-teman ABK itu emosinya belum stabil. Nah di situ aku agak tantangan dan agak, aduh bisa ya, aku bisa ngehandle emosi mereka nggak ya? Kan mereka udah besar gitu, bisa nggak ya? Tapi itu diyakinkan sama Miss Yesi, kalau di sini tuh emosinya udah pada stabil kok. Nah dari situ kita udah, oke, di sini bisa gitu. Iya betul. Dan emang dilihatnya juga ya Kak, kalau misalnya teman-teman IBK di sini tuh hebat-hebat ya, keren-keren gitu Kak. Dan kami juga nggak nyangka, oh ternyata satu kali ini yang bikin saya terkesan sebetulnya. Satu kali juga mereka udah pada bisa Kak. Dan kita punya metode khusus sama teman-teman IBK yang lain, lebih ke oke, kita one by one. Jadi sebelum kita eksekusi gitu ya, bagian mana ininya, kita kenalin dulu satu orang, dilihat observasi, oh kayaknya ini mah cocoknya sama saya misalnya gitu. Iya, betul. Oh, kayaknya kalau misalnya IBK yang ini gitu, nah cocoknya sama teman saya yang ini. Jadi dari awal sampai akhir kegiatan kita sama satu terus. Gitu. Jadinya lebih bonding lagi gitu, antara saya dan juga teman IBK-nya itu. Betul. Gitu. Oke. Adakah apa ya namanya experience yang nyentuh hati kamu banget gitu, yang kamu inget-inget sampai sekarang? Paling ini sih Kak, ketika latihan, jadi ada teman-teman IBK 2 orang, dia tiba-tiba meluk. Iya, meluk, terus kata, kenapa? Makasih ya udah ngajarin. Kan jadi tersentuh ya, siapa yang gak nangis digituin. Jadi aku kayak, oh iya ini Kak Jani juga seneng kok main sama teman-teman gitu. Kak Jani seneng kok ngajarinnya gitu. Dan itu yang bikin kayak tersentuh banget sih Kak. Iya. Kalau aku satu, mungkin waktu itu sempat aku berhalangan hadir di kegiatan. Ada satu hal pasti laporan ke aku, Dila itu ini nangis katanya gitu ya. Pembinaan. A nangis gitu ya. Kenapa? Kayaknya karena kamu nggak datang, dia unmute seharian katanya kayak gitu. Jadi saya, oh sampai segitunya. Gitu ya. Karena kebetulan Kak, kita kan karena satu pendamping untuk satu orang, satu anak, jadi chemistry dan bondingnya itu udah sama satu orang itu sebetulnya gitu. Jadi ketika satu orang nggak masuk, satu orang tuh nanyain, teman-teman IBK-nya tuh nanyain ini kemana, mereka tuh notice gitu kalau kita nggak ada tuh. Terus apalagi mungkin Dila sama teman IBK-nya itu, dia tuh bonding sama chemistry-nya udah sangat kuat. Jadi ketika Dilanya nggak datang, dia tuh ngerasa kehilangan mungkin ya kayak gitu. Jadi dia ikut nangis kayak gitu. Oke. Jadi teman-teman, sebenarnya kalau kamu spend time gitu ya waktu sama IBK, kamu bisa belajar banyak dari mereka. Betul. Jadi bukan hanya kita ngajarin, tapi kamu juga belajar sesuatu. Iya, betul. So, thank you so much untuk sharing-sharingnya. Dan sekarang sudah waktunya aku membuka kotak ini. Kita lihat apakah harapannya. Satu lagi. Oke, aku bacain ya. Oke Kak. I hope semua insan muda di Indonesia berhak mendapat pendidikan, terkhusus pada insan berkebutuhan khusus. Yes. Inclusivity, equality. Oke, I hope semakin banyak lembaga yang menyalurkan potensi, minat, dan bakat teman disabilitas. Tunjukkan bahwa kesetaraan bisa dilakukan untuk semua kalangan. Amin. Terima kasih untuk waktunya, untuk sharingnya, dan pastinya ini akan menjadi inspirasi ya buat Hope People untuk ya kasih kesempatan, spend your time, get to know IBK, dan kamu akan belajar banyak hal dari mereka, terutama cinta, love language. Oke, thank you so much. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye bye. Bye bye.